Aku diterima nggak ya aku pakai baju kayak gini? Aku kalau ngomong gini gimana ya nanti? Oh emang milenial tuh emang banyak yang insecure, berarti aku wajar dong, nggak gitu juga. Open mind and action. Lagi-lagi salah kaprah. Di segmen kali ini kita akan bahas semua tentang kesalahkaprahan orang-orang terkait istilah zaman sekarang yang harusnya istilah tersebut bikin mereka hidupnya makin maju. Tapi gara-gara istilah tersebut disalahpahami, hidup mereka malah jadi kacau. Yuk kita luruskan bersama biar enggak salah kaprah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bahas insecurity. Apa insecure itu? Perasaan tidak aman. Itu bahasa letterlock-nya ya, terjemahan secara letterlock. Mungkin yang paling mendekati kalau bahasa Indonesianya itu minderan gitu ya. Merasa terintimidasi oleh sekeliling gitu, ngerasa nggak pede. Aku diterima nggak ya aku pakai baju kayak gini? Aku kalau ngomong gini gimana ya nanti? Terlalu pusing sama ekspektasi orang, padahal kita nggak akan bisa membahagiakan semua orang. Dan insecure insya Allah bukan termasuk gangguan jiwa sih, cuma ngerasa malu, minder sih emang minder sama pede itu kan lawan kata kan ya. Confidence sama insecure itu juga lawan kata setahu saya. Bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri, sikap mentalmu terhadap dirimu sendiri. Kamu nganggap dirimu itu siapa, itu juga menciptakan insecurity atau confidence. Nah itu pertama. Nah yang kedua, kenapa ini terjadi ya? Pertama karena tadi kita terlalu memikirkan apa yang ada di benak orang lain. Padahal kita lagi-lagi nggak bisa mengontrol omongan orang. Nabi aja itu ada yang benci, padahal dia sempurna kan. Akhlaknya itu sempurna. Orang-orang jahiliyah dulu itu sampai bingung bagaimana caranya memfitnah Rasul Muhammad misalnya. Kenapa? Karena dari lahirnya aja udah dibikin sempurna sama Allah, nggak ada cacat-cacatnya gitu. Namanya pun mulia gitu. Bingung kan? Muhammad artinya itu kan yang seseorang yang mulia gitu lah, yang kebayang gitu. Itu kan mau menghinanya gimana ya? Ini kasarnya ya, bajingan nih orang yang mulia kan gitu kan, lucu ya. Ada juga ulama yang kalau dicaci itu dia nungguin pencacinya katanya. Sampai orangnya yang mencaci itu ditanya, sudah selesaikah kamu mencaciku? Kok malah nungguin dicaci sampai habis-habisan? Kamu nih gimana sih? Orang dicaci kok bukannya marah malah gimana? Terus dia cuma bilang, bagaimana caranya aku harus marah gitu. Tuhan aja yang maha mulia masih ada yang mencaci dia. Lalu siapa aku? Kok nggak terima buat dicaci? Luar biasa ya, ulama memang pemikirannya mantap. Nah sebenarnya bukan, dia kan ulama, bukan gitu maksudnya. Saya bukan mau mengarahkan Anda untuk seperti itu, enggak. Tapi berpikirlah seperti itu. Dia ulama aja ngerasa pantas dihina. Terus siapa lu? Siapa gue? Siapa saya? Kok dihina merasa insecure gitu? Udah santai aja. Terus bagaimana sih caranya kita biar nggak insecure? Pusing-pusing lah atau pedulikanlah apa-apa yang bisa atau dalam kuasamu atau dalam kontrol atau kendalimu. Yang tidak ada dalam kontrolmu, tidak ada dalam kendalimu, tidak ada dalam kekuasaanmu, udah biasa aja. Mulutnya orang kita nggak bisa kontrol. Kita nggak punya remote buat ngomong baik doang, itu nggak bisa. Remote AC langit. Jadi ingat itu. Fokuslah hanya pada apa yang kita bisa kontrol. Apa? Ya sikap kita sendiri, ya omongan kita sendiri. Jangan sampai mulut-mulutmu sendiri kamu nggak bisa kontrol. Jadi kalau kita bisa kontrol itu, bisa membedakan dulu nih mana yang ada dalam kendali kita dan mana yang tidak ada dalam kendali kita. Setelah itu kita fix, oke, aku akan fokus sama yang apa yang bisa aku kendaliin aja. Kalau orang nyinyirin aku gara-gara penampilanku jelek, maka aku bisa memperbaiki apa, gitu aja udah. Dan nggak perlu sampai semua orang bilang keren, nggak bisa. Nabi aja ada yang mencaci, ulama aja ada yang mencaci. Jangankan itu, Tuhan aja ada yang mencaci. Kebayang nggak? Maha mulia aja masih dihina. Walaupun itu tidak membuat Tuhan hina, enggak ya? So, sama juga ke kita, itu kita dihina juga nggak bikin kita hina. Tapi, tolong juga jangan bersikap, nggak boleh insecure, akhirnya malah apatis dan egois. Nggak peduli sama pendapat orang, itu juga nggak boleh. Kalau dia dikritik, dia akan bilang, ya hidup-hidup gue, duit-duit gue, diri gue, apa urusan lo? Jangan sampai kayak gitu. Yang boleh itu percaya diri, tengah-tengah tuh. Nggak bisa apatis, nggak bisa insecure. Kamu pede di tengah. Percaya diri itu bijaksana teman-teman. Tidak tinggi hati, tidak rendah diri. Dia rendah hati dan tinggi menilai diri. Maksudnya
merasa aku yakin bisa gitu. Semoga ini bermanfaat, jangan sampai salah kaprah memaknai insecure, jangan dibilang terus oh emang milenial tuh emang banyak yang insecure berarti aku wajar dong, nggak gitu juga. Kalian boleh percaya diri, kalian bisa memilih percaya diri. Itu aja, semoga bermanfaat dan berikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.